Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum kita mulai, siapin dulu ya posisi duduk paling nyaman kalian. Minuman udah siap? Camilan ada? Oke ya. Kalau sudah, kita masuk ke cerita yang bakal bikin hati campur aduk. Hari ini aku mau menceritakan tentang Irma Novitasari, cewek yang hidupnya kayak sinetron, tapi endingnya lebih sadis dari plot twist drama Korea, guys. Tapi tenang aja, kita nggak cuma akan merenung, tapi juga belajar sesuatu. Yuk, langsung kita mulai. Irma Novitasari lahir pada tahun 2000 di Bandung. Dari kecil hidupnya ini udah kayak drama Korea, teman-teman. Orang tuanya cerai dan dia harus ikut ibunya. Sementara dua kakaknya tinggal sama bapaknya. Terus nggak lama ibunya harus kerja di Arab Saudi sebagai TKW ya. Ninggalin Irma buat diasuh dengan bibinya di desa Sukarame. Tapi jangan bayangin bibinya ini kejam kayak ibu tiri di Cinderella ya. Enggak. Ya justru bibinya sayang banget sama si Irma. Bahkan sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Tapi ya tetap aja ya, hidup jauh dari orang tua itu nggak gampang. Anak kecil mana sih yang nggak kangen dipeluk ibunya, ya nggak sih? Tapi Irma kecil ini tegar banget. Dia tumbuh jadi cewek yang disayang banyak orang di desanya. Ketika Irma umur 12 tahun, Irma ini pindah ke Cimahi buat tinggal sama bapaknya. Di sana dia ketemu lagi nih dengan kedua kakaknya. Dan hubungan mereka sangat harmonis, terutama sama kakak perempuannya ya. Tapi nggak lama kakaknya ini nikah sama orang dan pindah ke Arab Saudi juga, sama seperti ibunya. Meskipun seperti itu, komunikasi antara mereka ini tetap berjalan. Tapi jarak jauh emang nggak pernah mudah ya teman-teman. Namun yang namanya Irma, dia ini selalu kuat. Meski hatinya sering nyesek ya teman-teman. Malah dia ini jadi lebih mandiri dan dewasa dari usianya. Memasuki usia dewasa, Irma ini akhirnya menikah dan punya seorang anak. Tapi sayangnya pernikahan itu cuma bertahan sebentar, lalu Irma bercerai dengan suaminya. Setelah cerai, Irma balik ke rumah bapaknya sambil ngerawat anaknya sendirian. Buat mencukupi kebutuhan hidupnya, akhirnya dia ini kerja sebagai biduan penyanyi dangdut. Dari sini nih, dia ketemu sama pria yang bernama Asep Saifuddin. Awalnya si Asep ini kelihatan baik-baik aja ya. Ini anaknya kayak baik banget gitu. Perhatian, sopan, dan kata-katanya sih kayak orang yang setia. Tapi ya gitu deh ya, nggak semua yang kelihatannya bagus di luar juga bagus di dalam. Mereka berdua ini akhirnya menikah siri di tahun 2023. Awalnya hubungan mereka ini tampak baik-baik saja teman-teman. Asep menunjukkan perhatian yang membuat Irma merasa sangat nyaman. Tapi seperti kata pepatah ya, air tenang itu menghanyutkan. Sifat asli Asep mulai kelihatan. Dia ini ternyata seorang yang temperamen banget, sering cemburu buta, dan parahnya lagi sering main tangan. Dan ternyata Irma ini sering kabur ke rumah bapaknya setiap kali ada pertengkaran di antara mereka berdua. Tapi kayak kebanyakan orang dengan hubungan toksik, dia ini selalu balik lagi setelah dibujuk rayu oleh si Asep. Klasik banget ya sebenarnya. Nah, di sini kita belajar ya teman-teman, kalau hubungan yang toksik itu nggak bisa disepelekan. Jangan pernah abaikan itu, apalagi kalau pasangan udah menunjukkan sikap kasar bahkan dalam hal sekecil apapun. Di Agustus 2023, Irma ini hamil anak Asep. Tapi dia nggak bilang ke keluarganya. Mungkin dia ini nggak mau ya bikin mereka ini khawatir. Atau mungkin dia sendiri ini bingung dengan perasaannya. Dan di satu sisi dia ini pengen bahagia, tapi di sisi lain hubungannya ini makin gak sehat ya sama si Asep. Asep mulai sering menuduh Irma ini selingkuh tanpa bukti. Dan parahnya lagi, cemburunya si Asep ini gak logis sama sekali. Pokoknya kalau Irma senyum dikit ke orang lain, langsung deh itu dituduh macem-macem sama si Asep. Puncaknya pada Desember 2023, Asep kembali menuduh Irma berselingkuh meskipun tanpa bukti yang jelas. Tuduhan ini memicu pertengkaran yang sangat hebat.
Hingga akhirnya Irma memutuskan kabur ke rumah temannya di Pangandaran. Di sana dia ini sempat telepon berbicara dengan kakaknya yang ada di Arab Saudi tadi ya. Dia bercerita tentang rencananya untuk merantau ke Kalimantan agar jauh dari semua drama ini. Tapi rupanya rencana itu nggak pernah terwujud teman-teman. Singkat cerita, Asep yang sudah terbakar rasa cemburu mulai memikirkan hal-hal gila. Dia ngajak 3 temannya Abdul, Usman, dan Agus buat beresin si Irma. Awalnya mereka ini menolak ya, tapi entah gimana Asep ini berhasil meyakinkan mereka bertiga. Tanggal 14 Januari 2024, tragedi naas itu terjadi. Pada hari itu Irma akhirnya dijemput dan dibawa kembali ke rumah Asep setelah dirayu dengan berbagai cara. Lalu setelah malam tiba, Asep dan teman-temannya ini mendatangi Irma yang sedang ada di kamar. Dan itulah hari terakhir Irma. Irma ini sempat melawan ya teman-teman. Tapi 4 lawan 1, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan? Apalagi Irma ini sedang hamil. Bahkan ya Asep dengan tangannya sendiri menghabisi Irma menggunakan golok. Astaga. Terus tubuhnya dikubur di kuburan warga di belakang rumah Asep. Tragis banget kan? Dan yang lebih bikin sedih lagi, saat itu kandungan Irma ini sudah 6 bulan teman-teman. Ya ampun, gila ya Asep ini. Setelah beberapa bulan Irma menghilang gak ada kabar, keluarganya ini mulai curiga. Namun Asep bilang kalau Irma ini kabur. Tapi firasat keluarganya bilang lain ya teman-teman. Akhirnya ada seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya menghubungi kakaknya yang ada di Arab Saudi. Orang ini mengasih tahu ya bahwa Irma ini sudah meninggal dunia. Dan tidak cuma itu, ada juga teman Asep yang juga nggak mau disebutkan identitasnya mendatangi rumah bapaknya si Irma. Dia menceritakan semua kejadian yang menerpa Irma. Dan dia juga memberitahu jika Irma sudah meninggal beberapa bulan yang lalu dan dikubur di pemakaman desa yang tidak jauh dari rumah Asep. Dan kuburan itu tanpa identitas batu nisan. Dari sinilah pihak keluarga Irma yang mendengar informasi itu langsung berunding dan kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Pada Juli 2023, polisi pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan langsung. Sesampainya di rumah Asep, ternyata rumah itu sudah kosong dan Asep sudah melarikan diri sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, setelah penyelidikan panjang dan berbagai informasi warga setempat, polisi melakukan evakuasi di lokasi yang dicurigai. Dan benar saja teman-teman, tubuh Irma akhirnya ditemukan di kuburan yang mencurigakan itu. Dan yang mengejutkan, meski udah 7 bulan dikubur, tubuh Irma ini terlihat masih utuh. Masya Allah banget ya. Pihak kepolisian pun segera membawa jasad Irma ke RSUD terdekat guna penyelidikan otopsi. Dan benar saja, ternyata Irma dalam kondisi mengandung 6 bulan. Hasil otopsi menyebutkan bahwa di tubuh Irma terdapat beberapa luka penganiayaan. Dengan begitu udah jelas banget ya kalau si Asep ini sudah menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Gila nggak sih? Calon anak sendiri itu ya. Aduh. Singkat cerita, pihak kepolisian pun dengan cepat mengejar dan berhasil menangkap si Asep dan 3 teman yang membantunya. Setelah persidangan berlangsung, mereka pun menghadapi ancaman hukuman maksimal, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi apapun hukumannya ya, nyawa Irma dan anaknya yang dikandungnya ini tidak akan pernah kembali. Ya semoga ya 4 pelaku ini dihukum seadil-adilnya. Kalau menurut aku ya, di penjara seumur hidup itu kurang adil, mengingat kekejian yang mereka lakukan terhadap Irma dan calon bayinya. Ya enggak sih? Oke, kesimpulannya bisa kita ambil dari kisah Irma adalah 1. Jangan terjebak di hubungan yang toksik. Kalau pasangan mulai menunjukkan tanda-tanda KDRT, itu alarm buat pergi, bukan malah bertahan. Ya enggak sih? Rugi sendiri kan? Yang kedua, dengerin apa kata keluarga. Kadang mereka lebih tahu mana yang terbaik buat kita, meskipun awalnya nggak nyaman buat didengar. Ya memang ya teman-teman, kita juga sebenarnya perlu nasihat
dari orang lain agar kita tidak terjebak pada masalah yang sangat merumitkan itu. Yang ketiga, hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan gampang luluh sama perhatian sesaat. Kenali orangnya dulu sampai ke akarnya ya. Jangan terburu-buru merasa nyaman karena perhatian yang sesaat itu malah kalian terjebak dalam masalah yang sangat besar. Jadi teman-teman, kisah Irma ini memang benar-benar tragis ya menurut aku. Tapi di balik tragedi itu kita bisa belajar banyak hal. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam menjalani hidup, terutama soal memilih pasangan. Oke, sekian dulu ceritaku kali ini ya teman-teman. Tentunya masih banyak lagi detail yang gak aku ceritain. Buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.